Hai, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue akan bahas pertandingan terupdate dari kompetisi Champion Chess Tour, turnamen catur yang diadakan secara daring, diikuti oleh Grandmaster top dunia. Ada 8 pemain undangan termasuk Magnus Carlsen, Ding Liren, dan Pragnananda juga Gukes Domaraju melawan 8 pemain catur yang lolos lewat babak kualifikasi. Jadi total dimulainya ada 16 pemain ya teman-teman, yang akan saling bertanding dengan sistem winner dan loser bracket. Teman-teman, total hadiah dari pertandingan ini adalah 150.000 US dollar, di mana pemenangnya akan mendapatkan 25.000 US dollar. Magnus Carlsen berhadapan dengan Jan Krzysztof Duda, pecatur kuat asal Polandia. Langsung saja, ini formatnya best of 4 game, bermain dengan waktu 10 menit plus increment 10 detik ya teman-teman, seperti biasanya. Langsung saja kita mulai. Magnus Carlsen ini game satu-satunya yang menentukan kemenangan dari keduanya. Magnus memulai dengan D4, kemudian Duda menjawab dengan kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam D5. Kemudian putih G3, pion makan C4, kemudian bishop G2 dan bishop ke petak B4. Catalan opening ya, dengan ciri khas korbankan pion C4 untuk dapetin 2 pion center setupnya. Putih kuda C3, Duda mainkan langkah rokade, putih lanjutkan dengan langkah rokade juga, hitam kuda C6. Unggul 1 pion hitam. Putih A3, hitam bishop ke petak E7 mundur, putih mainkan setup 2 pion center, hitam menjawab dengan langkah A6 dengan tujuan mengawal pion C4. Putih membiarkan apa yang terjadi di sayap menteri dengan mendorong serangan di sayap raja dengan H4. Hitam melakukan kesalahan dengan B5. Langkah yang lebih baik adalah kuda langsung ke petak A5 dengan tujuan kuda B3. Ya, B5 dianggap terlalu santai mungkin ya, cara Duda merespon serangan yang sudah direncanakan oleh putih. Magnus Carlsen tetap melanjutkan serangan dengan E5, hitam kuda ke petak D5. Magnus bertujuan untuk menghilangkan penjagaan kuda pada sayap raja. Kemudian Magnus mainkan langkah agresif dengan kuda G5. Hitam menjawab dengan langkah H6. Magnus mundurkan kuda ke petak H3, hitam mainkan langkah kuda A5. Lagi-lagi kurang tepat, harusnya di sini sudah bersiap dengan benteng B8. Ya, apa yang terjadi dengan kuda A5? Magnus Carlsen langkah ke-14 langsung menyerang dengan menteri ke petak G4. Yes, lakukan ikatan pada raja di petak G8, tujuan gajah ke petak H6. Hitam mainkan langkah taktis, raja geser ke petak H8. Magnus tetap ngotot dengan menteri ke petak H5, menekan pion H6, dan hitam melakukan kesalahan dengan raja ke petak G8. Disinilah saya Herman teman-teman. Heran maksudnya ya. Saya heran di sini apa yang sedang dipikirkan oleh Duda. Kenapa dia terlalu santai merespon serangan dari Magnus Carlsen dengan raja ke petak G8? Harusnya di sini Duda sudah merespon dengan langkah menteri ke petak E8. Nah, kita bahas dulu deh, kenapa dan apa yang salah dari raja G8. Coba tebak. Karena di sini Magnus Carlsen bisa mainkan langkah brilian, boom, sacrifice bishop. Kemudian hitam di sini makan pion di petak H6. Magnus lanjutkan dengan menteri ke petak H6. Hitam melakukan pertukaran kuda C3, dimakan lagi. Gajah mengancam benteng, gajah ke petak B7 dimainkan oleh hitam. Langkah ke-18, Magnus Carlsen mainkan pertukaran bishop, kemudian kuda makan B7, dan langkah berikutnya menjadi penutup di game ini, yaitu dengan kuda F4. Hanya 20 langkah seorang pemain Grandmaster Super seperti Jan Krzysztof Duda yang pernah menjadi juara FIDE World Cup dikalahkan oleh Magnus Carlsen. What a game. Ya, apa yang akan terjadi jika game dilanjutkan? Tujuan dari kuda putih adalah kuda ke petak H5. Maka apabila benteng E8, sudah terlambat guys. Ya, karena putih akan kuda H5, gajah ke petak F8 coba menjaga petak E7. Dan putih bisa mainkan langkah skakmat kuda F6, harus dimakan dengan queen. Dan queen akan makan dengan queen. Putih unggul dalam posisi seperti ini. Jelas. Yang saya bingung adalah harusnya apa kesalahan dari hitam? Ya, harusnya pada saat menteri H5, hitam sudah buru-buru main langkah menteri E8. Sehingga ketika putih melakukan pengorbanan pada petak H6, hitam bisa mainkan langkah F6
dengan ide menukar Queen. Tapi itulah yang terjadi. Makanya saya bingung kenapa Duda begitu lambat merespon serangan dari Magnus Carlsen. Akhirnya Magnus Carlsen menang di game ini dengan satu kemenangan ini aja. Akurasi di game ini 97,1%, hitam 82,5%. Dan ya, 3 game lainnya berakhir dengan remis. Magnus Carlsen lolos ke winner bracket berikutnya. Ya, teman-teman, kita akan bahas game berikutnya karena waktunya masih cukup ya. Coba kita langsung bahas game berikutnya apa nggak usah ya? Nggak usah lah, kita bahas di game berikutnya aja ya guys. Nah, inilah pemain yang diundang untuk mengikuti turnamen ini, teman-teman. Ada Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Nepomniachtchi, Gukes, Nodirbek, Maxim Vachier-Lagrave, Ding Liren, dan Wei Yi. Nah, udah lama kita nggak nonton Ding Liren dan Wei Yi. Ini adalah kualifikasi untuk mengikuti eSport World Cup ya teman-teman, yang akan berlangsung di Riyadh nih, tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus. Nah, mereka bertarung melawan 8 pemain yang lolos ke babak di babak 16 besar. Siapa aja yang lolos? Ya. Yang lolos adalah contoh Maxim Vachier-Lagrave bertemu dengan Caruana, Hikaru bertemu dengan Levon, Nepomniachtchi bertemu dengan Arjun Erigaisi, Gukes bertemu dengan Vladimir Fedosev, Nodirbek bertemu dengan Denis Lazavic, kemudian Wei Yi bertemu dengan Artemiev, Ding Liren bertemu dengan Pragnananda Ramesbabu. Nah, jangan lupa saksikan live streamingnya teman-teman, nanti malam jam 23-an lah ya, jam 11 malam RLCS akan live streaming. Dan kita akan streaming Magnus Carlsen di babak berikutnya ya. Dia akan menantang, sepertinya kalau tidak salah dia akan menantang Nodirbek Abdusatorov guys. Pokoknya kalau kalian mau dapetin konten terupdate tentang dunia percaturan, disinilah channelnya. Dan jangan lupa bantu RLCS untuk terus berkembang dan memberikan impact yang lebih besar untuk dunia percaturan di Indonesia dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys. Ya, kita ketemu nanti malam. Jangan lupa siapin energi karena kita akan begadang. Mungkin gamenya akan selesai sampai jam 2 pagi ya guys, karena mulainya malam. Kalau kalian tanya kenapa sih mulainya jam segitu bang, ya karena kita beda zona waktu guys. Mereka di Eropa guys. Oke, apa komentar kalian guys? Coba komen.